Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Esti. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua sehat-sehat ya. Semoga dimanapun kita berada selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Nah, anak-anak, untuk semester 2 ini kita masuk ke bab 9, yaitu tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita lihat terlebih dahulu ya, apa itu peta kompetensinya yang harus kalian pahami nantinya. Nah, sebagai langkah awal, nanti kita akan lihat berbagai ragam yang ada pada tekstil. Setelah itu kita akan membahas tentang apa itu pengertiannya, teknik apa saja yang digunakan, jenis dan bahan pewarna apa saja yang digunakan, dan jenis dan sifat bahan tekstil tersebut. Nah, anak-anak, tahukah kalian kalau ragam hias Nusantara itu sudah banyak sekali diterapkan pada bahan tekstil? Nah, pada perkembangan ragam hias itu sekarang bukan hanya ada pada di bangunan rumah, terus peralatan rumah tangga, terus hanya ada di senjata tradisional. Nah, tetapi pada zaman sekarang itu juga diterapkan pada industri tekstil. Nah, kenapa? Karena mengikuti perkembangan mode dan tren. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan ragam hias pada tekstil. Nah, di sini ada yang bisa berupa hiasan dari flora, terus fauna, nah maupun geometris. Nah, kalau ini adalah contoh penerapannya dalam yang sudah jadi pakaian adat. Nah, sudah jadi pakaian adat daerah. Bagus kan? Gimana kalau misalkan dia tidak ada hiasannya? Pasti kurang menarik gitu ya. Tapi kalau sudah ada hiasan seperti itu, tentu akan lebih menarik lagi. Penerapan ragam hias pada tekstil itu bisa dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Nah, kalau pengertian ragam tekstil itu adalah karya seni rupa dengan mencontoh bentuk flora, fauna, figural, dan geometris yang dibuat pada kain. Nah, ini harus diingat dan dihafalkan ya. Nah, terus jenis tekstil itu bisa diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya loh. Nah, benang itu dibuat dari bahan alam ataupun bahan buatan. Contoh nih, kalau dari bahan alam, itu contohnya benang katun itu terbuat dari kapas, benang sutra dari kepompong ulat sutra, dan wol itu dari bulu domba. Sedangkan benang yang dari buatan itu contohnya misalnya kedakron, polister, dan nilon. Ada juga serat rami dan serat agel, ini bisa juga digunakan untuk produksi tekstil lain, bisa untuk dibuat tas dan makrame. Sedangkan jenis-jenis bahan tekstil itu memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Di sini contohnya nih, yang pertama kain katun. Dia itu sifatnya menyerap air, terus dia mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur yang tinggi. Sedangkan wol itu sifatnya sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan, dia bisa jadi lebih lunak. Sedangkan sutra itu sifatnya lembut, licin, mengkilap, lentur, dan kuat. Nah, bahan sutra itu dia banyak menyerap air, makanya dia kalau dipakai itu memberikan rasa yang sejuk. Sedangkan nilon dan polister itu sifatnya dia nggak tahan panas ya. Jadi tapi dia tidak mudah kusut, terus dia tidak perlu disetrika, tapi dia kuat dan kalau dicuci dia akan cepat kering.
Nah, terus selanjutnya tekstil itu tentu dia kan ada warnanya, ya kan? Kenapa ada warnanya? Tentu supaya lebih menarik lagi, ya kan? Nah, bahan tekstil itu bisa diberi warna, terus warnanya itu bisa berupa pewarna alami ataupun pewarna buatan. Nah, masing-masing bahan pewarna ini tentu punya sifat dan jenis yang berbeda-beda. Kalau pewarna alami itu tentu dia dapatnya dari alam, ya misalnya bisa dapat dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, dan kayu. Contoh nih, pewarna dari alam itu bisa pakai tanaman soga ataupun tanaman kesumba. Karena dia terbuat dari bahan alam, ya, sifatnya bahan alami ini dia itu cepat luntur dan tidak tahan lama. Kenapa? Karena dia tidak tahan terhadap sinar matahari. Nah, selain dari pewarna alami itu tadi kan ada juga pewarna buatan. Nah, kalau pewarna buatan itu dia terbuat dari bahan kimia. Contohnya itu ada Neptol. Nah, kalau Neptol itu cara penggunaannya adalah dengan cara dicelupkan. Selain Neptol ada juga Indigosol. Indigosol sama pemakaiannya bisa dicelupkan ataupun dengan teknik dilukis. Nah, tetapi berbeda dengan bahan alami tadi, pewarna alami tadi. Kenapa? Karena kalau pewarna buatan itu dia sifatnya dia tidak mudah luntur dan tahan lama. Kenapa? Karena dia lebih tahan terhadap sinar matahari. Demikianlah penjelasan sedikit dari Ibu ya tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Semoga dengan penjelasan sedikit ini bisa membantu kalian dalam memahaminya ya. Mungkin ini saja penjelasan dari Ibu. Ingat, tetap selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap pakai masker kalau kalian sedang bepergian. Dan ingat, tetap di rumah aja ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.